pertempuran dahsyat kembali meremukkan Kiev. Kombinasi maut antara rudal, drone, hingga amunisi kluster Rusia sukses menghantam berbagai sudut Ukraina tanpa ada satupun yang berhasil dicegat, menurut laporan lapangan. Lingkaran dalam Angkatan Udara Ukraina bahkan belak-belakan mengakui kalau benteng pertahanan Patriot kebanggaan mereka sudah tidak sanggup lagi membendung pola serangan brutal seperti ini. Salah satu sasaran utama yang bikin gempar adalah pabrik drone milik Terminal Autonomi, korporasi pertahanan raksasa asal Amerika Serikat yang memproduksi drone canggih berbasis AI untuk militer Ukraina. Situasi panas ini langsung memicu spekulasi liar. Apakah Zelensky benar-benar sudah berada di ambang menyerah, atau justru perang ini sedang bergeser ke fase yang jauh lebih mengerikan? Di video kali ini, kita bakal membedah tuntas semua fakta di baliknya. Untuk memahami kekacauan ini, kita harus memutar waktu beberapa hari ke belakang. Eskalasi membara ini sebenarnya tidak berawal dari serangan balasan Rusia, melainkan dari operasi jarak jauh Ukraina yang secara berani menerobos jauh ke dalam teritorial Rusia. Gelombang manuver Ukraina ini ditandai dengan hadirnya alutsista misterius di awal Agustus, yang seketika menyita perhatian para analis militer dunia. Bukan sekadar masalah ledakannya, melainkan penampakan sebuah UAV bersayap tetap yang terekam kamera sedang melintas santai di langit Rusia. Banyak pakar menduga kuat drone tersebut adalah Bravo, drone jet tempur jarak jauh paling gres milik Ukraina. Jika bocoran spesifikasinya akurat, Bravo sanggup melesat hingga radius 2000 km, mengangkut hulu ledak seberat 100 sampai 200 kg, serta menembus kecepatan 700 km per jam. Kecepatan fantastis ini membuatnya jauh lebih licin, tangguh, dan sangat sulit dideteksi maupun dirontokkan radar jika dibandingkan dengan drone baling-baling konvensional yang selama ini diandalkan Ukraina. Tidak berhenti di situ, arena pertempuran langsung bergeser ke wilayah Laut Hitam. Sebuah kapal kargo berbendera perusahaan Turki dilaporkan mengalami kerusakan parah usai disambar serangan udara di dekat pelabuhan Novorossiysk hingga memakan korban 3 awak kapal yang luka-luka. Di zona yang sama, kapal kontainer milik Rusia bernama Yanina dilaporkan karam ke dasar laut akibat hantaman drone, memaksa seluruh 17 kru kapal melakukan evakuasi darurat. Sementara di sektor darat, 5 rudal jelajah F-5 Flamingo terbang sangat rendah menyusuri permukaan demi mengecoh pantauan radar Rusia. Sasaran empuk yang diduga disasar adalah kilang minyak Omsk, salah satu fasilitas energi paling vital dan terbesar di Rusia. Di saat bersamaan, serbuan drone Ukraina juga sukses meluluh lantakan pusat logistik Wildberries hingga memicu kebakaran hebat serta memaksa evakuasi massal di gudang ozon. Masih di hari yang sama, pihak Rusia mengklaim adanya upaya pembunuhan berencana terhadap Vladimir Kachuk, sosok CEO Uraldrozavod yang dikenal luas sebagai otak di balik pengembangan drone tempur mematikan bernama Upir. Di tengah situasi yang makin mencekam ini, hantaman drone di pesisir pantai Gelendzhik merenggut sedikitnya 7 nyawa warga sipil, termasuk 3 anak-anak. Rangkaian serangan bertubi-tubi dari Ukraina inilah yang akhirnya memicu amarah Kremlin hingga melepaskan balasan yang jauh lebih menghancurkan. Jawaban Rusia datang begitu cepat dan tak berbelas kasih. Gelombang serangan udara raksasa yang disebut-sebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah konflik ini langsung mengguyur Kiev dan wilayah sekitarnya. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 400 rudal balistik dan 115 drone diluncurkan secara bersamaan. Target yang paling menyedot perhatian publik tentu saja fasilitas manufaktur drone milik Terminal Autonomi, perusahaan alutsista asal Amerika Serikat yang terdaftar resmi di Delaware. Gudang pabrik ini diketahui menjadi tempat merakit drone AQ-400 Siege dan AQ-100 Bayonet yang disuntikkan teknologi kecerdasan buatan AI agar tetap bisa mengeksekusi target meski dihujani gangguan sinyal jamming elektronik. Hantaman ini langsung menjadi sorotan internasional karena menjadi salah satu insiden pertama di mana fasilitas fisik milik industri pertahanan Amerika Serikat di tanah Ukraina dihancurkan secara langsung oleh militer Rusia. Pihak Moskow sendiri menegaskan bahwa selama fasilitas tersebut menyuplai dan merakit persenjataan perang untuk Ukraina, maka tempat itu adalah target militer yang sah secara hukum perang. Sementara itu di wilayah perairan Laut Hitam, militer Rusia merilis rekaman video yang mengklaim keberhasilan mereka melenyapkan 2 drone laut Magura milik Angkatan Laut Ukraina menggunakan drone kamikaze Gran 4.
Padahal, drone laut ini dalam beberapa tahun terakhir menjadi ancaman paling mengerikan bagi armada Laut Hitam Rusia karena terbukti ampuh merusak kapal perang hingga melumpuhkan infrastruktur pelabuhan. Di sisi lain, hujan rudal yang menghantam kota Kiev tercatat sebagai salah satu badai serangan terekstrim dalam kurun waktu beberapa pekan terakhir. Pihak Rusia mengklaim telah berhasil meratakan sedikitnya 78 fasilitas strategis yang dikuasai oleh 13 perusahaan Ukraina maupun entitas asing, termasuk kawasan milik Nova Pochta, Rosetka, Novus, Epicenter, hingga gudang komersial suku cadang Toyota Ukraina. Manajemen Toyota Ukraina sendiri secara terbuka membenarkan bahwa gudang suku cadang dan logistik pendukung mereka hancur total akibat gempuran dahsyat di malam tanggal 4 hingga 5 Agustus tersebut. Namun pihak perusahaan bergerak cepat dengan menyiapkan rute distribusi alternatif guna memastikan rantai pasok ke seluruh jaringan dealer di Ukraina tetap aman dan dampak terhadap layanan konsumen bisa ditekan seminimal mungkin. Pemerintah Moskow melabeli gempuran masif ini sebagai tindakan balasan atas operasi udara Ukraina yang sebelumnya melumpuhkan berbagai pusat logistik dan bisnis milik korporasi Rusia. Namun di balik aksi saling klaim keberhasilan ini, warga sipil lagi-lagi menjadi pihak yang paling menderita. Presiden Zelensky bahkan sempat membagikan rekaman video memilukan yang memperlihatkan detik-detik sebuah drone memburu pedagang sayur di kawasan selatan Ukraina. Di luar itu, ada satu laporan lain yang tak kalah menggemparkan. Pihak Rusia secara berani mengklaim bahwa serangan presisi mereka berhasil menewaskan sejumlah personel dari pasukan elit NATO. Nampaknya, eskalasi tajam kali ini tidak cuma menyeret konflik internal antara Rusia dan Ukraina saja. Dalam kurun waktu beberapa minggu belakangan, dua negara berdaya tempur kuat lainnya ikut terseret ke dalam sorotan panggung dunia. Iran dan Korea Utara. Iran dilaporkan sempat berada di posisi siap tempur untuk meluncurkan balasan militer setelah salah satu kapal dagangnya diserang di lautan. Serangan yang dituduhkan Teheran dilakukan oleh pihak Ukraina. Penasihat militer untuk pemimpin tertinggi Iran, Major Jenderal Mohsen Rezai, mengungkapkan secara terbuka bahwa pasukannya sebenarnya telah merancang serangan balasan ke 3 titik strategis di wilayah Ukraina. Namun eksekusi tersebut mendadak ditunda setelah pemerintah Kiev buru-buru mengklarifikasi bahwa insiden kecelakaan kapal tersebut murni akibat kesalahpahaman teknis. Walau demikian, Teheran tetap melontarkan peringatan keras agar Ukraina bertanggung jawab penuh dan wajib membayar ganti rugi atas seluruh kerugian material yang timbul. Di waktu yang hampir bersamaan, Badan Intelijen Ukraina membocorkan temuan bahwa militer Rusia telah mulai menyiagakan 1 unit peluncur rudal asal Korea Utara di wilayah Voronezh. Unit ini diperkirakan diperkuat oleh 120 rudal balistik, 6 kendaraan peluncur, serta didukung langsung oleh sekitar 90 personel militer Korut. Jika intelijen ini terbukti akurat, maka kemitraan strategis militer antara Moskow dan Pyongyang resmi melangkah ke tingkatan yang jauh lebih mengancam dan berpotensi menyeret perang ini ke dalam pusaran konflik yang sangat panjang. Lantas, pertanyaan terbesarnya, siapakah yang sebenarnya berada di posisi atas angin saat ini? Kondisi real di lapangan bisa memberikan gambaran yang cukup jelas. Salah satu batu sandungan paling kritis yang sedang mencekik Ukraina adalah krisis persediaan rudal pencegat untuk sistem Patriot Kiev, diperkirakan sangat membutuhkan sedikitnya 300 unit rudal PAC-3 tambahan dalam waktu singkat hanya untuk sekadar menghalau gelombang rudal balistik Rusia yang datang tanpa henti. Daruratnya pasokan ini bahkan sampai memaksa Ukraina beserta sekutu baratnya mengemis bantuan kepada negara-negara seperti Spanyol dan Yunani agar mau menghibahkan stok persediaan pertahanan udara mereka. Kelemahan fatal ini jelas tidak disia-siakan oleh Rusia. Belakangan ini, jet-jet tempur Su-34 milik Rusia terlihat makin percaya diri menjatuhkan bom luncur, glide bomb, dari jarak yang jauh lebih dekat ke garis pertahanan depan dibanding biasanya. Jika pada masa lalu pelepasan bom dilakukan dari jarak aman sekitar 40 km, kini beberapa aksi pengeboman nekat dilakukan hanya pada jarak 14 hingga 20 km saja dari posisi pasukan Ukraina. Para pakar militer menilai manuver berani ini menjadi bukti nyata bahwa Rusia makin yakin kalau payung pertahanan udara Ukraina sudah bolong dan kehilangan taji. Bukan cuma di udara, Rusia juga terus menekan urat nadi logistik Ukraina di Laut Hitam. Strateginya kini bukan lagi blokade total menggunakan armada kapal perang, melainkan lewat gempuran rudal presisi dan drone terhadap fasilitas pelabuhan, kapal-kapal dagang, terminal penyimpanan gandum, hingga zona bongkar muat barang.
Taktik cerdik ini bertujuan menyuntikkan rasa takut bagi perusahaan pelayaran internasional dan penyedia asuransi agar enggan beroperasi di Ukraina, sehingga perekonomian Kiev tetap lumpuh tanpa Rusia harus bersusah payah menutup kawasan laut secara fisik. Di sisi lain, operasi khusus selama 40 hari yang digencarkan Ukraina dengan misi merusak perekonomian Rusia ternyata belum membuahkan hasil signifikan yang sanggup merubah peta pertempuran. Meski sejumlah target vital di dalam negeri Rusia berhasil dilumpuhkan, garis depan pertempuran, frontline, terpantau masih sangat stabil. Artinya, hingga detik ini, Rusia masih memegang kendali atas keunggulan perang atrisi, War of Attrition, sedangkan Ukraina terpaksa terus mengandalkan taktik serangan jarak jauh hanya untuk mempertahankan tekanan terhadap musuhnya. Melihat dinamika dramatis dalam beberapa pekan terakhir, eskalasi konflik ini jelas merayap ke arah situasi yang kian tak terkendali dan sangat berbahaya. Strategi Ukraina yang nekat meningkatkan daya dobrak jauh ke dalam wilayah Rusia memang sukses merusak beberapa infrastruktur ekonomi dan logistik musuh. Namun konsekuensinya, langkah tersebut justru memicu aksi balasan dari Moskow dengan skala gempuran yang jauh lebih masif dan destruktif. Mulai dari pemboman udara besar-besaran hingga pencekikan rute ekspor vital Ukraina di Laut Hitam. Sejumlah pengamat internasional menilai bahwa peta pertempuran saat ini menjadi ujian hidup mati bagi Ukraina. Ketika amunisi pertahanan udara Kiev makin menipis, Rusia justru mendapatkan ruang gerak yang semakin lapang untuk melipat gandakan intensitas gempurannya. Dampaknya, setiap tindakan eskalasi dari satu pihak kini hampir dipastikan bakal memicu balasan yang berlipat-lipat kali lebih keras dari pihak lawan. Siklus aksi reaksi yang makin liar inilah yang membuat banyak analis militer menyimpulkan bahwa Ukraina kini berada di ambang jurang kekalahan. Namun di tengah situasi yang amat kritis ini, secercah titik terang mendadak muncul dari lorong diplomasi rahasia. Menurut sebuah laporan kredibel, para utusan resmi Rusia beserta sejumlah mantan pejabat senior dari Inggris, Prancis, dan Jerman dilaporkan sempat menggelar perundingan tertutup guna menjajaki potensi skenario perdamaian untuk menghentikan konflik membara ini. Meski identitas pasti para diplomat Rusia serta poin rinci pembahasannya masih dirahasiakan rapat-rapat, manuver di balik layar ini menjadi bukti nyata bahwa saluran komunikasi antar negara sebenarnya tidak pernah benar-benar terputus. Meskipun begitu, untuk saat ini peluang terjadinya deeskalasi secara nyata masih terasa sangat tipis. Selama kedua belah pihak yang bertikai masih merasa sanggup meraih keuntungan politik dan militer di medan pertempuran, maka lingkaran setan saling serang dan saling balas dendam dipastikan bakal terus bergulir. Sementara itu, asa untuk benar-benar duduk bersama di meja perundingan resmi nampaknya masih harus menanti waktu yang belum bisa dipastikan.